Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mutakin dari kelas BKI 3B dengan nomor NIM 1204010010072. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai pendekatan teori psikoanalisis dan eh, teori hikmah serta perbedaan dari kedua teori tersebut. Yang pertama ada teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis ada menurut definisi modern memiliki beberapa pengertian. Di antaranya adalah yang pertama, psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang mengedepankan pada dinamika faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa depan. Juga ada psikoanalisis adalah metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental. Dan yang terakhir ada yang ketiga, psikoanalisis adalah sebuah model pengembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia dan metode psikoterapi. Jadi di antara dari dinamika dan faktor-faktor yang menentukan perilaku manusia dari psikoanalisis ini, konselor membantu konseli untuk menyadarkan kembali bagaimana permasalahan yang dihadapinya. Juga mengingat kembali masa lalu, terutama pada masa kanak-kanak, untuk membentuk kepribadian yang akan di masa depan mendatang. Nah, psikoanalisis ini senantiasa memberi penjelasan, nasihat, menyadarkan kepada konseli dari konselor agar bisa terus bisa mengembangkan, menyadarkan konseli dari permasalahannya. Juga yang kedua ada teori dari Islam. Yang tadi pertama teori dari Barat dan yang sekarang kedua ada teori dari Islamnya, yaitu Al-Hikmah. Tujuan bimbingan dan konseling Islam secara umum adalah membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Tapi secara khusus bimbingan konseling Islam untuk membantu individu agar menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah, sehingga perilaku tidak keluar dari aturan, ketentuan, dan petunjuk Allah. Jadi di mana bimbingan konseling Islam menurut teori dari Islam itu yaitu untuk senantiasa menjalankan sesuatu perilaku kehidupannya dalam dalam sesuai petunjuk di Al-Quran dan Sunnah itu terutama. Dan di sisi lain juga itu untuk mencapai kehidupan bisa seseorang itu terutama orang Islam atau umat Muslim bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Teori Al-Hikmah ini mengandung beberapa makna, yaitu mengetahui keunggulan sesuatu pengetahuan, di mana kesempurnaan, kebijaksanaan dan sesuatu yang tergantung pada akibat yang terpuji. Juga ada ucapan yang sesuai dengan kebenaran, falsafah, serta perkara yang benar dan lurus, keadilan, pengetahuan, dan lapang dada. Juga Al-Hikmah juga dengan dalam bentuk jamaknya yang bermakna Al-Hikmah, Al-Hikam, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, filsafat, kenabian, juga keadilan dan perpatah dari Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini dalam perspektif Al-Hikmah ini mengandung makna-makna tersebut. Juga ada teori dari Al-Hikmah ini menggantungkan kepada contoh atau perilaku bagaimana seseorang bisa mengambil pelajaran. Nah, jadi teori Al-Hikmah ini memberikan suatu contoh suri tauladan yang baik kepada konseli dari konselor. Jadi konselor sendiri mencontohkan kembali, jadi tidak hanya memberikan nasihat tetapi konselor juga memperagakan atau mencontohkan hal-hal baik
dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, tentunya dari kedua teori ini, teori dari barat psikoanalisis, pendekatan teori psikoanalisis, dan juga dari teori Islam al-hikmah ini tentu berbeda. Kenapa berbeda? Karena dari teori psikoanalisis sendiri banyak terjadi dikritik oleh para ilmuwan Islam. Nah, perbedaannya dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, adanya dari perbedaan yang pertama itu dari segi keagamaan. Karena di teori psikoanalisis seorang yang pencetusnya itu tidak ada kaitannya agama dengan kehidupan seorang. Padahal dalam Islam itu wajib bahwa untuk mencapai suatu kebahagiaan, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, harus sesuai dengan aturan-aturan agama. Yang kedua, adanya dari teori al-hikmah ini, kita senantiasa diberikan contoh terlebih dahulu, sehingga sebelum kita memberitahu orang lain, setidaknya kita sudah mencontoh, kita sudah melaksanakan hal-hal baik tersebut. Jadi dalam mengatasi atau memberikan suatu nasihat, pengetahuan, kesadaran diri, sebelum kita menyadarkan orang lain, dari teori Islam al-hikmah ini kita harus berbuat kesadaran itu sendiri dengan melaksanakan hal-hal baik tersebut. Juga dari perbedaan-perbedaan yang ada, yang muncul dari teori pendekatan psikoanalisis dan al-hikmah ini, tentu dari segi pandangan dari psikoanalisis ini menggantungkan semuanya terhadap permasalahan, dan kita menjelaskan agar bisa konseling sadar terhadap masalahnya. Tetapi dari teori Islam al-hikmah ini tidak hanya kita untuk menyadarkan, memberi nasihat, tetapi kita mencontohkan juga adanya doa-doa yang bisa kita laksanakan. Jadi tidak hanya dari segi nasihat, tidak hanya di contoh perilaku, juga kita dari berdoa, ibadah, dan lain sebagainya, itu sebagai perbedaan dari beberapa perbedaan dari teori psikoanalisis dan juga teori al-hikmah ini. Nah, di situ penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa memenuhi tugas dari ulangan akhir semester di mata kuliah teori BK ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.